Halo semua, kembali lagi dengan saya Jimmy di sini. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Di sini juga ingin saya sampaikan terima kasih buat teman-teman yang masih setia di channel saya, menunggu video-video terbaru dari saya, dan juga buat teman-teman ya yang udah subscribe, like, comment, and share video saya. Di sini saya ucapkan terima kasih, sehat selalu teman-teman. Di sini pembacaan kita hanyalah prediksi, bukanlah sesuatu hal yang pasti. Karena kepastian itu hanyalah milik Tuhan semesta alam. Jadi di sini saya berharap teman-teman bijak menyikapinya dalam mengambil keputusan setelah menonton video-video dari saya. Oke. Teman-teman, di sini juga ingin saya sampaikan bahwa pembacaan kita bersifat general, energinya itu vice versa, terbolak-balik, maju mundur, sebelum atau sesudah terjadi, dan juga tidak bisa resonate untuk semuanya. Jadi buat teman-teman yang gak resonate, teman-teman bisa ambil hal-hal positif dari bacaan kita ini, atau teman-teman jadikan hiburan juga nggak apa-apa. Oke. Di sini sesungguhnya ada yang merencanakan sesuatu terhadap diri kamu. Oke. Di sini. Oke. Di sini ada gambaran ya, relationship ya, yang masuk ke fase berikutnya. Di sini saya melihat ada seseorang, bisa energi kamu atau dia, yang masuk hubungan ini ke fase selanjutnya. Ada yang mau menikah ya, ada yang tunangan, mau tunangan, akan tunangan, masuk ke fase berikutnya ya. Ada level berikutnya, yang mana ini ada pertumbuhan dan ada gambaran nih, lebih tepatnya energi anak ya, bisa. Ini kayaknya energi kamu ya. Di sini tuh ada apa ya? Ini kayaknya kamu ya. Ya. Di sini ada gambaran wanita, itu berarti energi kamu dari awalnya. Di sini mungkin kamu biasa saja ya. Dan di sini nanti akhirnya luar biasa. Oke. Kamu ini memiliki sesuatu yang indah, yang dimana kalau ada keindahan pasti akan ada mangsa, ada predatornya yang tidak senang. Nah, orang yang ingin merencanakan ini ya, dia melihat dirimu ya. Ini masih pembacaan tentang energi kamu, saya baca nih ya. Kenapa sampai ada yang merencanakan? Ternyata mereka itu tidak senang melihat perubahan di fase hidupmu ya. Tidak senang juga dengan pasangan ya. Ini ada partner ya, partner kamu, komitmen ya. Orang ini merasa kok bisa sih dia ini ke tahap berikutnya, kok bisa pasangannya mau sama dia, kenapa nggak sama aku aja, kenapa bisa sih aku aja karam, hubunganku kandas nih. Dan tidak cukup, dia merasa kok bisa dan kok bisa. Jadinya dia frustasi melihat hubungan. Jadi orang ini iri melihat hubungan kalian itu ke fase berikutnya. Ini umum ya. Yang belum punya pasangan mungkin punya pasangan, yang tunangan akhirnya nikah ya, yang udah nikah akhirnya punya anak, dia merasa iri karena dia memantulkan dirinya itu, kok bisa ya, aku aja masih di sini loh, belum dilamar-lamar loh. Kalau udah nikah, kok bisa loh, aku aja belum punya anak gitu. Sebenarnya teman-teman, orang seperti ini tuh kenapa bisa seperti ini? Karena dia terlalu banyak melihat orang lain. Dia tidak melihat dirinya sendiri gitu. Ya, dia terlalu sibuk mengurus kehidupan orang lain. Inilah jadinya. Jadi dia merasa tidak pernah cukup. Terlalu sibuk mencampuri urusan orang lain gitu. Dia terlalu sibuk mencampuri dirimu sehingga dia merasa tidak cukup, merasa kekurangan. Karena sejatinya teman-teman, kita pun mungkin pasti ada apa ya, kena juga ya, mungkin pas-pasan,
gini-gini aja, pekerjaannya gini-gini aja, tetapi tetap ada orang yang iri, tetap ada orang yang nggak senang. Tidak cukup, dia merasa tidak cukup karena melihat diri kamu kok bisa gitu, kok bisa kayak gitu gini. Akhirnya timbul pertanyaan, dia tidak cukup, ya. Barulah muncul rencana dia untuk menghancurkan, untuk menghentikan, ya, membuat dia itu terpisah. Ini yang berbahaya banget kalau orang seperti ini. Di sini saya lihat rumah tangga kalian itu lagi indah-indahnya, ya, seperti butterfly, ya. Ada fase dari ulat ke pompong menjadi kupu-kupu. Tapi ada juga orang yang ingin merusak itu. Dia iri, dia tidak senang, dia itu kecewa dengan pasangannya, tapi dia melampiaskan ke orang lain, ya ke dirimu gitu. Kenapa? Karena dia merasa ada yang tidak senang, ada yang tidak indah di hidupnya. Dia itu pengen kamu juga tidak indah. Aku pengen kamu kayak aku juga, ya. Dia yang sengsara pengen ngajak-ngajak orang. Inilah dia merencanakan sesuatu, ya. Narsis orangnya gitu, ya. Orangnya suka maunya dia aja, tidak mengerti batasan, ya. Nah, itu tadi, ini kan haknya kamu, ya, punya keluarga, menikah, punya anak, itu kan hak kamu. Kok dia yang sibuk mencampuri? Karena apa? Dia terlalu sibuk mencampuri urusan hidup orang lain, ya. Maka itu dia tidak pernah merasa cukup gitu, oke? Dan orangnya narsis, tidak tahu batasan. Ini kan sebenarnya privasi kamu, ya, pribadi kamu. Kenapa ada yang sibuk gitu? Kenapa dia yang banyak cerita gitu, ya? Itu tadi, iri hati dan dengki kalau tidak bisa dihilangkan ngeri banget, ya. Sampai dia kepikiran membeset, merusak, ya, menghancurkan. Maka itu pentingnya, banyak yang bilang orang-orang tua zaman dulu, ya, selalu dinasehatin sama kakek-kakek, ya, jangan terlalu mengumbar-umbar kemesraan kalian. Karena mungkin ada aja orang yang tidak senang. Mungkin awalnya dia karena melihat, ya, maka itulah, ya. Maka itu saya sangat membatasi postingan-postingan media saya, ya. Kita nggak tahu, ada orang yang sirik, yang tidak senang sama kita. Itu tadi, sampai timbul dia ingin niat menghancurkan, ya, ya. Tapi bagaimanapun akan ada karma untuknya. Karmanya ke karma hubungan, ya. Nanti hubungannya itu akan tidak baik-baik saja. Kehidupannya akan tidak baik-baik saja, tidak akan ada perkembangan. Karena apa? Karena dia terlalu sibuk mencampuri urusan hidup orang lain. Daripada dia ngurusin hidup kamu, lebih baik dia ngurusin hidup dia sendiri gitu. Tapi tidak, karena dia merasa tidak cukup dan merasa aku juga pengen kamu sengsara, aku juga pengen kamu menderita, ya. Terlalu kepo nih orangnya, ya, terlalu kepo banget gitu. Oke, jadi bercerminlah diri kita, ya. Untuk orang yang iri tadi, ya, yang merencanakan tadi, ya, dia pengen merusak, hati-hati banget, ya. Jangan terlalu percaya sama orang lain. Bukan berarti kita menjadi orang tertutup, ya. Terkadang memang ada sesuatu hal tidak perlu dibicarakan. Itu tadi, karena takutnya orang ini tidak bisa menerima, ya, dan bisa merusak. Dia tidak mau bercermin dirinya, ya. Dia hanya menyalahkan. Kenapa sih hidupnya indah banget, ya? Kenapa hidupku tidak, ya? Mungkin bisa saja bercermin, mungkin dianya terlalu cerewet, terlalu kayak gini. Dia pengen kamu juga hancur kayak dia gitu. Sebenarnya dia mau mengubah itu, dia bisa memperbaiki hubungannya kartu. Tapi sayangnya si dianya ini tidak mau, ya, cari jalan pintas, pengen orang lain sengsara juga, seperti itu, ya. Oke, di sini dia mendapat apa yang dia butuhkan, dia mendapat apa yang dia buat, ya. Sama kayak kamu mendapatkannya. Kenapa kamu bisa mendapatkannya?
karena kamu ada proses gitu ya. Mungkin menabung dari lama, kalian ngumpul uang berdua dari lama ya, akhirnya punya momongan ya, ada program gitu, ada usaha. Itu tadi, si dianya ini tidak ada usaha tapi pengen sukses kayak kamu, ya nggak bisa. Karena tidak bisa, itu tadi timbul rasa iri hati, akhirnya ingin menghancurkan, ingin merusak ya. Itu tadi jadinya dia tertarik ya, makanya seperti orang kepo ya, kok bisa sama dia ya, kok apa sih rahasianya, apa sih kok bisa kayak gini gitu. Hati-hati kalau udah ada orang yang terlalu kepo, jangan dibeberkan tentang kehidupan karena itu privasi kamu ya. Jangan sampai karena aku pengen dong kayak kamu, itu nggak perlu, itu urusan dia gitu. Ya, di sini terakhir ya. Ini apa di sini ya? Dia ini tipenya memang merusak dirinya sendiri gitu. Tidak fokus kepada dirinya juga gitu. Andai kata dia ini fokus sama dirinya, tidak sibuk sama orang lain, dia bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Tapi sayang itu tadi, ini pribadinya memang orangnya bobrok ya. Memang orangnya tidak mau menjadi yang lebih baik. Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi pesan saya, kalian itu tidak terlalu penting mengurusi hidup orang lain ya. Kalau ada yang seperti ini dibiarin aja. Tetap fokus kepada dirimu ya. Mungkin kita tutup bacaan kita sampai di sini teman-teman. Untuk energi zodiaknya di sini ada Scorpio, Cancer, Leo, Aries, Virgo, Capricorn, Sagittarius, Libra, Taurus, Gemini dan Aquarius. Bye.